Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel bersama saya Nini Wijayanti, ibu rumah tangga yang mencari rezeki dari dapur. Teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang kalian sampaikan di dalam kolom komentar mengenai onde-onde. Banyak sekali pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya tuh hampir sama dan saya rangkum pertanyaan ini menjadi beberapa pertanyaan dan akan saya jawab dalam video ini. Semoga kalian akan memahami jawaban saya ya. Dan saya sampaikan selamat buat kalian yang sudah sukses membuat onde-onde mochi ala Nini Wijayanti dan berhasil menjualnya. Saya berikan apresiasi yang sebesar-besarnya buat kalian yang sudah berhasil. Dan bagi kalian yang belum berhasil, jangan patah semangat. Tetap semangat untuk berusaha dan mencoba. Karena dengan berusaha dan mencoba, kalian akan menemukan di mana kurangnya dan di mana lebihnya ya, seperti itu. Dan bagi teman-teman yang bertanya terus saya lama menjawabnya, mohon maaf sekali karena memang semua saya tangani sendiri, mulai dari pembuatan video, persiapan materi ya, kemudian actionnya, kemudian editing, mulai sampai menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Mohon dimaklumi, tapi tetap akan saya jawab berapapun itu lamanya. Dan akan saya jawab pertanyaan yang pertama. Untuk kacang hijau, selain kacang hijau kupas, ada yang bertanya kan seperti ini, Bunda, di tempat saya, di daerah saya tidak ada kacang hijau kupas. Bagaimana kalau kacang hijaunya diganti dengan kacang hijau biasa? Ya, bisa Bunda, bisa sekali, tak apa-apa. Tetap prosesnya sama dengan cara pembuatan dengan menggunakan kacang hijau kupas ya. Jadi direndam dulu selama 3 jam, itu waktu normal. Tetapi kalau misalnya Bunda waktunya mepet atau orderannya mendadak misalnya seperti itu, Bunda bisa merendam kacang hijau selama 1 jam tapi dengan menggunakan air hangat ya. Kalau menggunakan air hangat itu kacang hijau cepat sekali untuk mengembang, cukup 1 jam ya, itu. Jadi jawabannya bisa. Kemudian ada lagi yang bertanya, Bunda, bagaimana kalau kacang hijaunya itu di blender karena saya tidak punya alat untuk menumbuk. Bisa di blender, artinya di sini bisa halus, tapi hasilnya itu hasil akhirnya itu halus tapi berubah warna Bunda. Iya, berubah warna, jadi agak kebiru-biruan gitu ya, mungkin kena panasnya mesin blender itu tadi ya. Untuk masalah alat, gunakan alat seadanya. Saya pun menggunakan alat seadanya yang ada di rumah Bunda. Seperti ini Bun. Nah, kalau ini tuh apa? Ini itu bekas rice cooker ya, rice cooker yang sudah tidak saya gunakan lagi. Jadi saya gunakan untuk menumbuk. Kalau saya membuat isi kacang hijau cukup sedikit ya, maksudnya 1 kilo saya menggunakan yang ini. Tapi kalau saya membuat dalam kapasitas besar, saya menggunakan yang ember ini. Ember ini bisa sampai 3 kilo kacang hijau ya. Kemudian alat penumbuknya itu seperti ini. Nah, ini kalau bahasa Jawanya itu alu. Ini kan sekarang agak punah ya, dijual di pasar atau di toko-toko. Ini jadi kita membuat sendiri Bunda. Kebetulan ini saya diberi sama tante saya yang tinggalnya di daerah, jadi ada banyak tersedia ya. Kalau di alam bebas kan ada kayu-kayu gitu ya, kita ambil. Saya diberi sama tante saya seperti ini. Ada 2 sebenarnya panjang untuk saya potong karena memang kebutuhannya kan nggak panjang-panjang amat kan, jadi pas gitu loh. Nah, ini seperti itu ya, jadi menggunakan alat seadanya. Kemudian ada pertanyaan lagi, itu banyak sekali, Bunda, kalau onde-onde dimasukkan dalam kulkas terus esoknya kita tinggal goreng gitu bagaimana? Ya seringkali sudah saya jawab ya Bunda. Banyak pertanyaan,
dan sudah saya jawab di video saya sebelumnya juga, bahwa onde-onde ini tidak bisa masuk kulkas, apalagi masuk freezer. Karena onde-onde dalam suhu ruang saja itu 4 jam sudah berubah warna ketika digoreng. Berubah warna di sini tidak seperti kalau kita fresh membuatnya. Ya, jadi tidak bisa. Pernah saya mencoba seperti itu, maksud hati itu kan ya mencicil ya, mencicil pekerjaan agar besoknya itu tidak kerepotan atau tidak, intinya kalau kita terima orderan itu kan darurat sekali waktunya. Jadi bagaimana cara mensiasatinya, nanti kita pada isinya saja yang kita cicil ya. Kalau pada kulit itu tidak bisa. Kulit dalam suhu ruang hanya 4 jam. Berubahnya bagaimana Bunda? Yang dimaksud berubah di sini, belum saatnya diangkat itu dia sudah kelihatan gosong gitu loh. Nah, kalau gosong diangkat belum saatnya, itu nanti kalau sudah diangkat itu dia akan mengkeret, kisut itu kayak penyok-penyok gitu loh ya, karena memang belum saatnya. Itulah faktor mengapa banyak sekali yang bertanya, kok onde-onde saya penyok gitu ya, banyak sekali tuh. Itu karena belum saatnya diangkat, sudah diangkat ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara mensiasati untuk mengatur waktu agar kita tidak terdesak waktunya ya? Kita cicil dulu isinya. Isinya tuh kita buat H-1 atau masuk kulkas itu tahan sampai 1 bulan. Kalau masuk freezer ya, maaf, masuk freezer itu tahan 1 bulan. Kalau masuk kulkas tahan 1 minggu, tapi dalam keadaan tertutup ya. Nah, itu kita cicil dulu isinya. Sekalian aja di bulet-buletin, jadi besoknya itu kita tinggal plek langsung kasih di adonannya. Nah, untuk adonan kulitnya itu harus mendadak ya Bunda ya. Cepet kalau buat adonan itu. Cuman yang lama itu kan memang ngelintirinya itu ya. Nah, kalau ngelintiri itu ya kita mengerahkan kalau banyak. Kalau memang Bunda sudah terbiasa nanti cepet. Caranya bagaimana kalau isi onde-onde itu masuk kulkas? Ya dikeluarkan saja, biarkan pada suhu ruang dulu. Kalau sudah dibulet-buletin gitu ya tinggal masukin aja nggak apa-apa. Biarkan dalam suhu ruang dulu ya. Seperti itu. Kalau dalam freezer pun di dalam suhu ruang juga ditunggu sampai pada suhu ruang juga tidak masalah, tidak perlu dikukus lagi. Saya seperti itu. Tapi Bunda harus mengatur waktunya. Ini kan kalau masuk freezer kan padat. Ini kira-kira mencair atau pada suhu ruangnya kira-kira berapa jam. Jadi berapa jam sebelumnya sudah harus dikeluarkan dari freezer gitu ya. Ini memang terletak pada manajemen waktu. Seperti itu ya, kalau onde-onde tidak bisa masuk kulkas. Yang bisa itu hanya isinya, sedangkan kulitnya harus mendadak. Ada lagi yang bertanya, Bunda, kalau saya menggoreng kok suka meletus? Nah, memang onde-onde itu kalau tidak tahu trik, tips dan rahasianya memang suka meletus ya. Meletusnya itu ada beberapa sebab. Yang pertama, ketika mengadon jangan sekali-kali menggunakan air panas atau air gula panas. Kan kita kalau mengaduk di resep saya itu kan saya sarankan untuk air gula ya. Jadi sekalian nanti gulanya itu larut. Gunakan tuh air hangat, bukan air panas. Air panas inilah yang menyebabkan onde-onde ketika digoreng itu meletus. Penyebab meletus yang kedua yaitu saat penggorengan. Saat penggorengan itu onde-onde itu awal kali memasukkan tuh harus tidak membutuhkan minyak goreng yang panas. Dia tidak mau panas. Kalau minyak gorengnya panas saat memasukkan itu dia akan meletus. Jadi penyebabnya meletus itu karena minyaknya terlalu panas ya. Awal kali loh Bunda ya. Karena proses penggorengan itu ketika masuk dia itu pertama itu mengalami proses pengembangan. Jadi beri kesempatan dia untuk mengembang dulu. Nah, ketika dia sudah mengembang, sudah set ya, sudah pengembangannya sudah set, baru dibesarkan. Itu dia tidak akan meletus saat dibesarkan apinya. Jadi harus dipahami cara penggorengannya. Sudah pernah saya share cara menggoreng
atau teknik menggoreng onde-onde yang baik dan benar, nanti saya share linknya di description box ya Bunda. Bahwa untuk penggorengan pertama, api besar, minyak jangan terlalu panas ya. Ketika api besar, minyak tidak terlalu panas atau sedang cenderung kecil ya, maksudnya panasnya itu loh sedang cenderung sedang ke bawah gitu loh, sedang ke bawah, itu masukkan onde-onde, biarkan 2 menit, baru kemudian diaduknya itu ya sekali aja, sekali 2 kali, karena untuk membalik agar tidak gosong di sisi bawahnya. Nah setelah itu biarkan dia beberapa menit, kemudian diaduk. Cara penggorengnya diaduk Bunda, diaduk. Nah meskipun api besar ya Bunda, terus ini minyaknya lama-lama panas, itu tidak apa-apa, diaduk terus, tidak akan meletus karena permulaan masuk minyak tidak panas gitu loh. Paham ya Bunda? Baru kemudian di penggorengan kedua api dikecilkan, baru kemudian dimasukkan onde-onde penggorengan yang kedua ya. Nanti di video itu jelas sekali Bunda. Jadi meletus salah duanya ini ya, ini yang kedua ya, penyebab yang kedua meletus itu karena minyak terlalu panas saat onde-onde baru masuk gitu loh. Kalau onde-ondenya sudah masuk dipanaskan enggak apa-apa, karena dia sudah melalui masa pengembangan. Kalau sudah melalui masa pengembangan, dia namanya itu, saya menyebutnya proses pematangan. Pematangan kalau api besar enggak apa-apa. Ya, semoga dipahami. Kembali lagi pada adonan. Misalnya kita membuat banyak ya, kok adonannya kering, ditambahi air apa ya? Nah, air biasa saja enggak apa-apa. Air biasa itu, yang air suhu ruang itu enggak apa-apa. Untuk ya mungkin kita tambahnya sedikit ya, biar tidak terlalu kering gitu loh. Kalau kering kan susah membentuknya. Pertanyaan berikutnya, Bunda, ketelanya saya ganti kentang, bisa sekali. Kentang dan ubi itu fungsinya sama untuk mengempukkan kulit onde-onde. Mengapa saya menggunakan ketela, tidak menggunakan kentang? Karena harga ketela lebih ekonomis, sebab saya kan jualan. Kalau biayanya itu semakin ekonomis, harga jualnya juga bisa terjangkau ya. Ada lagi yang bertanya, mengapa wijen saya kok lepas? Nah, kalau wijen lepas itu berkaitan dengan kualitas wijen. Sebab wijen yang usianya sudah lama atau durasinya sudah lama, itu dia kopong. Nah, kalau kopong tidak mau menempel, saat digoreng dia akan lepas. Bunda, kok nggak dimasukkan ke air dulu ketika memberi wijen? Tidak, kalau wijennya bagus nggak perlu masuk air Bunda, nggak perlu dimasukkan ke air. Kadang kan suka ada ya dimasukkan ke air terus ke wijen gitu, tujuannya biar nempel. Selama wijennya bagus nggak perlu pakai air. Kalau saya seperti itu, saya langsung pada wijen yang berkualitas. Taunya dari mana? Wijen semua kan sama ya, taunya dari harga. Biasanya kalau harga yang usianya sudah lama itu kan jatuhnya dijual murah. Demikian ya teman-teman, jawaban dari pertanyaan kalian, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Jika belum dipahami atau dimengerti, tidak apa-apa, bertanya lagi, nanti akan saya jawab. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.